Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini siang ini kita berjumpa lagi ya untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu dalam dunia marketing, yaitu ada 4 kunci ya, 4 kunci bagaimana marketing itu kita gunakan untuk kesuksesan bisnis kita dan diri kita. Yang pertama kemarin kita review lagi, dikenal, diingat, di hati, dan dipercaya. Kemudian terakhir kita mulai menggali satu persatu ya, bagaimana supaya kita bisa dikenal. Kemarin kita sudah bahas juga bahwa ada tiga cara secara teori ya. Nanti kita kombinasikan dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu pertama adalah differentiation, kemudian adalah marketing mix, dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun selling skill kita. Nah, pada saat kita mendiskusikan tentang differentiation kemarin, itu sampai kepada contoh produk ya, contoh produk. Yang berbeda itu ya, diferensiasi atau perbedaan yang kita tonjolkan itu adalah perbedaan yang menunjukkan keunikan, ya kan? Kita seperti diberi PR kemarin kan untuk mencari yang mana nih produk unik gitu, ya. Ada satu contoh misalnya kalau kita lihat misalnya di iklan-iklan Facebook dan media sosial sekarang ada kopi, ya. Kopi ini dalam satu mainnya biasanya yang kita lihat sehari-hari kan hanya digunakan untuk ya minum kopi biasa gitu. Ternyata sekarang kopi hitam bisa untuk terapi diabetes. Nah, bagi orang yang memproduksinya mengatakan ini unik. Masa biasanya minum kopi itu justru menimbulkan penyakit diabetes, sekarang minum kopi justru membuat kita sambil minum kopi, menikmati secangkir kopi, ya, siang, pagi, malam, itu justru menjadi terapi buat diri kita. Ini kan luar biasa. Apakah ini unik? Unik menurut produsen, bisa juga unik menurut konsumen. Tapi untuk konsumen tertentu yang tidak percaya bahwa kopi hitam itu bisa menjadi terapi, dia tidak menganggap unik, biasa-biasa aja. Ya, bahkan untuk ada berbagai alat-alat yang bermunculan pun hari ini dianggap unik, dulu biasa-biasa aja. Bahkan mengatakan itu produk lama itu. Ya. Jadi itu keunikan. Kemudian yang paling mudah kita lihat sekarang apa? Misalnya handphone. Ya, berapa banyak merek handphone hari ini? Taruhlah kita ambil 2 saja. Ada yang menggunakan Samsung, yang satu lagi ada menggunakan iPhone misalnya. Orang iPhone akan mengatakan, orang yang menggunakan konsumen iPhone akan mengatakan bahwa iPhone itu lebih unik. Kenapa unik? Ya, karena dia membentengi dirinya untuk tidak terpengaruh oleh fitur-fitur yang lain. Ya kan? Bahkan dia seperti, kalau perumahan itu seperti perumahan klaster gitu. Ya, dia tidak bersentuhan dengan tetangga komplek perumahan yang lain gitu. Jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan yang lain. Tapi bagi orang pengguna iPhone ini adalah unik. Nah, bagi orang yang menggunakan Samsung, ya merek Samsung, ya kita sebutlah. Ya tidak perlu ini kita bukan, tapi orang yang menggunakan pengguna Samsung mengatakan Samsung lebih unik. Kenapa Samsung lebih unik? Banyak fitur, banyak manfaat, mudah digunakan, dan lain sebagainya gitu. Bahkan mereka akan terus mengiklankan, mempromosikan bagaimana kemudahan-kemudahan yang dilontarkan oleh Samsung, ya, dan lain sebagainya. Merek lain bagaimana? Merek lain begitu juga, ya, merek lain begitu juga, ya. Tapi kita lihat 2 merek ini saja yang mewakili gitu. Jadi, merek Oppo, merek Xiaomi dan lain sebagainya itu juga demikian gitu. Nah, mana yang unik? Ya kan? Bagi yang menggunakan
iPhone, dia akan katakan iPhone lebih unik. Bagi yang menggunakan Samsung, Samsung lebih unik. Jadi unik itu tidak terfokus nanti dalam satu kategori produk saja, bahkan satu merek saja, tapi tergantung kepada penggunanya masing-masing gitu. Ya. Nah, kita bisa lihat lagi dengan berbagai contoh-contoh yang lain. Jadi intinya kalau produk kita ini ya ingin dikenal lebih cepat, memang kita harus buat keunikan. Ya. Misalnya hari ini kan kita lihat misalnya di tengah pandemi ini banyak bermunculan orang menjual donat ya. Donat kita lihat di pinggir jalan, kalau kita lihat di jalan-jalan yang paling ramai itu banyak, sehingga bermunculan ada misalnya roti Medan ini, tapi semuanya bentuknya donat gitu. Tapi mana yang lebih cepat dikenal ya, cepat dikenal tentu adalah nanti produk-produk yang differentiation, pembedanya tuh lebih unik, produknya lebih unik gitu. Ya, produknya lebih unik. Begitu juga dengan produk-produk lain, seperti misalnya ada sekarang di tengah pandemi juga bermunculan berbagai usaha-usaha rumahan gitu ya. Ada donat, ada misalnya brownies dan lain sebagainya. Jadi mana yang buat unik? Nah, kadang-kadang lucunya bagi seorang produsen menganggap dia membuat produk-produk yang sebenarnya oleh konsumen tidak menarik gitu, tapi begitu makan baru menarik. Oleh konsumen ini disebut unik, ya kan? Padahal secara teori kan kita kan kalau kita membuat satu produk, bagaimana attention orang dulu, ya, attention orang dulu untuk supaya kenal dengan produk kita gitu. Ya. Setelah kenal tentu, ini unik atau enggak gitu. Jadi ini yang terjadi di lapangan. Jadi kalau kita mengatakan unik yang fokus mungkin tak nampak, tapi unik secara universal baru kita nampak. Jadi tergantunglah kepada sisi konsumen. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh seorang produsen untuk bagaimana ya, apakah itu produk baru atau produk yang diperbarui supaya dia lebih menonjolkan perbedaan ini. Apa yang lebih unik daripada produk yang ditawarkannya kepada konsumen. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, supaya kalau unik tadi kita anggap unik itu sudah oke, ya tentu dari sisi yang kedua adalah tentu produk kita sudah tadi ya, dari sisi produk sudah. Kemudian dari sisi harga, ya dari sisi harga, bagaimana supaya harga itu ya begitu orang melihat harga kita, orang langsung tertarik gitu. Ya, mungkin bagi orang yang menjual sekarang kita lihat misalnya pizza sudah mulai dijual di jalan-jalan gitu ya. Kalau kita pergi ke outletnya pizza atau ke gerainya pizza, mungkin satu pizza yang standar itu mungkin harganya 100.000 ke atas ya. Tapi pizza hari ini dijual 100.000 itu sampai 4 porsi. Ya, artinya apa? Di samping ada perbedaan produk yang unik tadi yang ditonjolkan, juga ada yang ditonjolkan adalah dari sisi harga. Ya, dari sisi harga. Ya, karena di situasi hari ini ya, udah 7 bulan ya orang menguras seluruh tabungannya, kemudian bertahan hidup, ya mau tak mau ini kan menjadi daya tarik gitu. Ya, di tengah pandemi ini menjadi daya tarik. Nah, jadi dari segi harga juga dalam tanda kutip, ya bagaimana bisa menarik perhatian daripada konsumen. Kemudian dari sisi delivery juga demikian. Ya, kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi atau usaha-usaha yang pengantaran yang ada hari ini, tentu akan menambah beban bagi si konsumen. Ya kan? Nah, sebagian kita lihat dia mengantarkan sendiri. Ya. Dia berpikir dia tidak ingin membebani konsumen dengan biaya-biaya tambahan. Bayangkan kalau dia beli satu kotak donat misalnya harganya 18.000, kemudian 21.000, kemudian kalau dia kirim dengan alat transportasi yang berbayar itu bisa
kena lagi 20.000 atau 40.000, jauh dekatnya itu akan mempengaruh. Nah, tapi bagi si pengusaha, dia akan berikan tenaganya, dia akan lantarkan langsung. Apakah ini unik? Bisa jadi ini unik gitu. Kenapa? Karena dia tak hitung itu gitu. Jadi dalam pandemi dia tidak hitung. Walaupun secara teori ini harus dihitung, tapi itulah ya, bahkan dia membuat attention ya supaya orang mengambil sendiri ya produk yang diorder gitu. Nah, ini usaha-usaha yang maksimal. Jadi betul-betul bagaimana tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan buat si konsumen. Nah, promosi juga demikian. Hari ini misalnya kalau kita misalnya lihat TV mungkin lebih mahal ya kan, menggunakan iklan-iklan di media massa mungkin lebih mahal, tapi orang lebih banyak hari ini menggunakan media-media sosial ya. Kita lihat sekarang kalau kita buka Facebook, bukan berita-berita umum, tapi sudah mulai ada iklan kopi, iklan ini, iklan piring, iklan baskom, iklan magic, banyak sekali ya muncul Facebook. Nah, cuman seberapa besar kalau kita misalnya umpamakan menggunakan Facebook kan, kita lihat berapa yang like Facebook kita, ya, like Instagram kita, like media-media sosial yang lain. Ya, kalau misalnya Facebook kita bisa begitu kita launching langsung misalnya ada bermunculan 10, 100, 1000 dalam satu hari, ya, ini kan udah luar biasa juga. Apalagi kalau bisa sampai 10.000. Ya, nah ini ya, ini bagi kita yang menggunakan media-media sosial sekarang sudah banyak sekali ilmu-ilmunya, ya, ilmu-ilmunya bagaimana kita membuat sebuah promosi atau iklan di media sosial yang bisa membuat like orang itu semakin tinggi. Jadi orang kalau sudah semakin like kan berarti dikenal dia. Ya, kalau orang beli berarti sudah diingat dia. Nah ini ya, kalau itu kita tidak akan menerangkan itu karena kepakarannya mungkin ada oleh pakar-pakar yang lain yang menguasai ini, gitu ya. Nah ini ya artinya apa? Dalam situasi hari ini ya, promosi ya, promotional make yang dilakukan itu mungkin lebih elegan lagi, yaitu menggunakan online marketing atau digital marketing ya. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan untuk hari ini ya. Kita akan lanjutkan insya Allah pada hari-hari berikutnya dengan tahapan kedua, bagaimana cara-cara untuk supaya konsumen ingat dengan produk kita. Demikian dulu ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri yang mengerti dengan bahasa saya ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Terima kasih.